Kita husuk bisa kan dapat iman bisa, asal kita ikuti peraturan. Udah berulang-ulang saya sampaikan. Maunya kalau sholatnya macam mana layaknya kita mau pergi undangan lah. Ini dalam rangka untuk saya mendapatkan husuk supaya mendapatkan nikmat sholat. Nggak dibikin, nggak jumpa. Tengok dalam kitab Majmu'. Mungkin kata saya itu suatu hal, ada 5 yang mustahil gitu. Mengharapkan surga tanpa amal, nggak ada itu. Nggak jumpa. Mengharap pengajaran dari musuh, nggak ada. Apalagi masa-masa sekarang, suasana panas terus ya kan. Kalau nggak panas hati kita, udah dicurigai keimanan kita ini. Sampai kata orang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiada makruh memejamkan kedua mata di dalam sembahyang. Yang demikian itu ya, jika tiada takut akan kedatangan mudarat. Sebab apa kayak? Sebab memejamkan dia. Kenapa? Karena tidak sah hadis pada menegakkan yang demikian itu. Demikian ya. Tadinya kan kita sunat melihat tempat sujud walaupun gelap kan, tapi ditenangkannya dan tiada makruh memejamkan kedua mata. Aturan lawan sunat makruh. Ini tidak makruh katanya. Nah, mana? Di dalam sembahyang. Jika syarat ada, jika ya, tiada takut ia akan kedatangan mudarat sebab memejamkan dia. Kenapa? Karena tidak sah hadis pada menegakkan demikian itu. Istimewa pula memejamkan itu menegakkan daripada menceraikan zihin, ya hati ya. Maka adalah ya jadi sebab bagi husuknya, husuk hati. Kadang-kadang orang ini dipejamkan mata husuk hatinya. Kalau enggak, kalau untuk dia itu orang seperti ini, pejamkan mata lebih baik. Mata ini makanya sudah pejamkan, sudah lihat tempat sujud supaya jangan kemana-mana, itu tujuannya. Sunat. Tapi kalau nggak bisa husuk kita, pejamkan mata baru husuk, pejamkanlah. Kan dari mata turun ke hati ya. Ceritanya banyak. Apalagi sejarah baru dibeli. Gambar-gambar Ka'bah ya kan. Orang di sana yang orang tahu dia hanya di sini, kapan aku ke sana nah. Cerita hati panjang. Sehingga kita Rasul pun kalau kita mendatangi rumah orang kaya jaga mata gitu. Kalau datang ke rumah orang kaya jaga mata. Dari mata lah turun ke hati itu nanti tengok. Kalau husuknya pula pejamkan mata, pejamkan aja mata. Jadi Ustaz, mana lebih baik micingkan mata apa buka mata? Ustaz, yang sebenarnya Ustaz. Sebenarnya Pak, anak pilih jawab. Kalau buka mata, husuk apa tidak? Kalau pejamkan, husuk apa tidak? Amalkanlah yang mana? Yang disunatkan, lihat tempat sujud. Orang dikendaki gini, kelakuan kita ini mesti 3 baru sempurna. Ucapan, hati, dan perbuatan. Tapi model orang kadang-kadang itu, makanya makruh tuh pakai sejarah, pakai gambar-gambar itu. Polos sajalah. Nah, kalau ada gambar-gambar kesan nanti, apa cendongnya? Apa ya, buktikan sendiri. Pakailah sejadah yang berbunga-bunga atau punya gambar-gambar dengan kan putih aja warnanya, polos saja atau hitam. Artinya bercerita. Cerita ya kan. Kalau bisa pula nggak cerita, bisa baguslah sunat tadi. Kalau usuk pejamkan mata, pejamkan mata. Menunjukkan ibadah ini nggak ada main paksa-paksa kok. Yang mana enak kita rasa gitu. Iyalah pula. Kalau pejamkan mata tidur, itu bahaya. Ada Rasul tidur, ada lah.
Ini sekarang nih jalan. Itu kan kalau kata almarhum guru dulu, ngantuk jangan ditawar katanya. Ngantuk ditawar mana? Udah bagus dengan kitab ini, tapi dipejamkan mata. Tidur lah. Berapa kau ngantuk? Berapa kau tidur? Yalah udah kadang lama aja kok aneh kan. Biar belakangan pun nggak apa-apa aneh kan. Tidur lah. Jangan dipanggil. Istimewa pula menjauhkan itu menegakkan daripada menceraikan zihin, menceraikan hati daripada husuk tadi ya. Maka adalah ia jadi sebab bagi hudur hati. Dan wujud usuk ya. Datanglah usuk yang ia serta sir sembahyang dan rohnya. Dan dari kerana ini telah memberi fatwa Ibnu Abdul Salam dengan bahwasanya memejamkan kedua mata itu terutama bagi orang yang telah memberi taswis ketiadaan memejamkan dia akan usuknya dan hudur hatinya serta Tuhannya. Adapun jika takut ia akan kedatangan mudarat ya, sebab menjamkan dia, maka itu makruh. Kalau ada kedatangan mudarat makruh ya. Dan terkadang haram memejamkan dia. Jadi hukum saran 5, cabangnya 5. Bisa juga dia makruh, bisa dia haram juga. Jika dizonkannya akan kedatangan mudarat yang tiada tertanggung ia atasnya. Dan terkadang wajib memejamkan keduanya. Jadi hukum saran 5 bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa haram ya. Bagi siapa? Bagi orang itu adalah pribadi masing-masing. Di dalam sembahyang, apabila lazimlah daripada meninggalkan dia memperbuat yang diharamkan, seperti contohnya menilik ia yang diharamkan, menilihkan dia yang tiada jalan kepada memeliharakan daripadanya, melainkan memejamkan kedua mata. Pejamkanlah paling tidaknya. Kalau nggak haram nanti. Salah satu contoh. Hah? Salah satu contohnya apa? Ini yang haram. Kita sholat di masjid atau di mana-mana, pemandanglah luas. Ada yang haram situ. Kalau nggak kita pejamkan, kita tengok juga ke sana, ya. Gitu aja lah, yang mudah-mudah aja, bisa kan? Heran jasa. Di masjid lapang, oh pernah sebaik ke masjid di Pakam sana itu, ke masjid besar, masjid di Pakam yang luas sekali masjidnya itu. Perempuan-perempuan ini rusuh kadang-kadang, membuatkan terganggu awak. Kalau itu pejam aja lah bagusan. Sudah nanti ruka pun lama bukan kena husuk nengok ke sana ya kan. Allah. Salah itu lah udah bagus. Iyalah, pandangan yang haram. Wajib pejam. Pejam aja lah, kalau itu udah wajib lah pejam. Makanya bisa tanya, ngaji ini semakin banyak ditanya, makin banyak dapat ilmu. Kalau nggak tahu, coba dia main. Apa kalau kau jadi haram? Mesti ada contohnya seperti itu ya. Terkadang apa? Ini contohnya jelas. Ustadz sekalipun sekarang udah nggak ada kedengaran lagi. Kalau dulu kan entahlah Heri macam mana di masjid lain itu. Masih banyak juga orang nyuri selop sepatu. Nah, nggak tahu ya. Dulu udah, apalagi masjid raya, maka ada simpan selop masjid raya kayak karcis, parkir. Kalau nggak elet hilang. Jadi ada ustadz gitu. Dulu ada namanya kalau selop Asahi terkenal. Kalau sepatu Itali. Ini ustadznya orang Melayu, plente kali pakai sepatu Itali san. Nggak mau taruh ini mihrab apa pada sholat. Ini ada pintu masuk imam, situ taruh sepatunya. Hilang. Belinya lagi. Nah,
beli lagi sepatu yang mahal tuh. Tapi tadi agak di belakang saya kat sini lah dah. Jadi sujud, hilang san kejarnya san. Inilah dia. Dibatal Ustaz. Batalnya itu mahal kali pula sepatu tuh. Jadi kalau ada yang dimaksud dalam kitab Minhajul Amilin itu kalau diambilnya awak jangan ambil. Gara-gara itu kan terganggu kan, hilang usuk kan, mikir sepatu. Allahu Akbar sujudnya. Allahu Akbar hilang sepatu. Dulu. Sekarang kita nggak tahu lagi udah ya kan. Yang tahu kita sepatu AS aja lah semua ya kan. Dulu terkenal tuh sepatu Itali, slop Asai Jepang punya, terkenal itu. Sekarang pun tak jumpa lagi udah. Nggak penting-penting kali orangnya. Kalau sekarang kalau dulu penting kali itu. Nah sudah ya. Itu makanya hukum syar'i 5. Terkadang orang tuh sholat wajib dia pejam, terkadang makruh, terkadang bahkan haram, bisa sunat gitu lah. Kalau yang tadi ada pemandangan yang diharamkan, janganlah, pejamkanlah bagusan. Itu pun masih ada itu bedik. Dipejamkan pun mata, hati cerita terus, ya kan Jar? Orang kamera macam HP, tak masuk memori langsung dulu. Pejamkan mata. Udah masuk ke memori itu, waktu semayang masuklah dia tuh nengok, nampak foto-foto tuh kan. Yang 100 foto itu nampak orang sembahyang. Dulu baca juga Al-Fatihah juga. Ya sama-sama tak rasanya kok mana? Duh sudah sujud. Masuk yang 100 foto tuh. Sudahnya baca Al-Fatihah udah gak usuk ya kan? Iya karena budu, iya inilah cocoknya itu ya kan. Tukar makna Fatihah itu jadinya. Jadi tergantung kita sendiri. Ini yang saya bisa diusahakan. Tugas saya nyampaikan. Bisakah kita husuk? Bisa. Bisakah dapat iman? Bisa. Asal kita ikuti peraturan. Udah ulang-ulang saya sampaikan. Maunya kalau sholatnya macam mana layaknya kita mempunyai undangan lah. Ini dalam rangka untuk saya mendapatkan husuk supaya mendapatkan nikmat sholat. Nggak dibikin, nggak jumpa. Tengok dalam kitab Majmu'. Dan kata saya, itu suatu hal, ada 5 yang mustahil gitu. Mengharapkan surga tanpa amal, nggak ada itu. Nggak jumpa. Mengharap pengajaran dari musuh, nggak ada. Apalagi masa-masa sekarang, suasana panas terus ya kan. Kalau nggak panas hati kita, udah dicurigai keimanan kita ini. Sampai kata orang kafir supaya dihapus 300 ayat Al-Quran itu. Sampai dihapus. Macam mana kita membacanya itu? Kalau HP ini bangsa murah, mau bantingin saya yang germananya kan? Udah hapus saja lah. Nggak diakui jawab Al-Quran itu kan. Nah orang Islam ini banyaknya hebat-hebat. Kok diam aja? Nah ini dia sekarang situasi kita ini. Kalau nggak kita jaga, kita benahi diri kita dan ahli keluarga kita, udah meriah lah ini. Itu baru mukadimah itu Heri, yang kau alami tadi itu baru mukadimah. Tahu mukadimah? Belum lagi. Baru hujan rintik, bulan Lebat ya. Jadi kalau kita bisa ngaji lapang-lapang, tenang, aman, pujilah alhamdulillah kurniamu ya Allah ya. Bukan enak ini ngaji ini. Ini udah berulang-ulang saya sampaikan, bukan enak ngaji, bisa ngaji. Itu makanya terkadang wajib memejamkan kedua mata dalam sembahyang apabila lazimlah daripada meninggalkan dia memperbuat yang diharamkan. Seperti contohnya menilik yang diharamkan, melihatkan dia yang tiada jalan kepada memeliharakan daripadanya, melainkan memejamkan kedua matanya. Enggak terpelihara kalau enggak aku pejamkan ini. Sedangkan itu pun tadi kita kamera sudah hidup, jalan juga dia, jalan.
supaya juga merupakan kan masalah kan. Gini masalah gini, macam mana? Kenapa saya bilang kameranya masuk ke memori? Duduklah kita diangkut, yang terangkut ini ya, berhenti naik penumpang, perempuan cantik buka aurat di depan kita duduk. Apa kata ilmu pejamkan mata kau masih tengok ya kan? Masih tengok haram itu. Dah bukan dipejamkan, dipalingkan lagi naik ke sana atau naik ke belakang. Tapi hati itu mana? Perempuan yang di depan kita tadi nggak telanjang kok, tapi gara-gara kita usaha telanjang dia. Turun dari angkot mandi wajib. Sana lihat. Kalau nenek-nenek ini kita nggak ada masalah itu ya kan. Ini almarhum sini cerita dulu, almarhum Usman itu. Iya, di depan awak pula. Pasal kebuka serbanku katanya. Dia berani memang. Kayak gitu. Maaf ya nak ya, tutupnya gitu. Udah turun baru tahu orang Kristen ya rupanya pun. Ya makasih ya Pak. Nggak boleh terlihat ini haram hukumnya. Kita berani juga tutup di sana ya. Kau pun berani kalau nutup gitu di sana ya. Berani nggak? Buka serban gue tutupkan itu. Ngalangnya aja kurasa kan di depan awak macam mana? Itu pun baru ceritanya aja itu. Ceritanya aja. Setan gepeng ini kan jahat kali ini. Oh mendengar ceramah lah nih ya kan. Kata kita yang terbuka lain. Dengan jadi dengar ceramah apa diteruskan? Nggak usah jawab. Jadi hukum syarat ini 5, cabangnya 5. Apapun cerita masalah itu ya. Bisa wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh, bisa harus. Apapun itulah timbangan pedoman kita menjalankan kehidupan ini. Nah, bukan asal jadi aja nih ya. Tak terlaksana kewajiban tanpa pakai mic. Kalau kita pakai mic apa hukumnya? Wajib. Wasilah itu wajib. Semua yang menyokong pada wajib hukumnya wajib semua. Gitu. Kebalikan sama, setiap yang menyokong pada haram semua terus. Bermula kaul yang mengatakan tiada makruh memejamkan kedua mata dalam sembahyang, yaitu yang dipilih akan dia oleh Imam Nawawi di dalam Minhaj dan berlaku atasnya Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dan lainnya. Soal, maka dikata orang telah disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Majmu' bahwasanya makruh meninggalkan satu sunat daripada segala sunat sembahyang. Entah begitulah ya. Ini kan sudah saya petuakan dulu. Lawan sunat makruh. Kalau kita tinggalkan sunat berarti makruh hukumnya. Cemana ini? Itu pertanyaannya ya. Maka lazimlah daripadanya bahwa makruh memejamkan kedua mata di dalam sembahyang. Kenapa? Karena pada memejamkan kedua mata itu meninggalkanlah sunat. Meninggalkan sunat tilik kepada tempat sujud. Maka isyarat dua maka antara dua kalamnya itu betapa kemana ini tadi katanya sunat lawan sunat makruh, berarti kalau ada kejagaan berarti makruh. Macam mana ini? Nah, jawab bahwa saya tiada tetap antara keduanya karena dapat menghimpunkan antara keduanya dengan meninggalkan karahah, meninggalkan yang makruh pada kalam Majmu' atas mana hilaf aula ya. Yakni bahwasanya meninggalkan satu sunat daripada segala sunat sembahyang seperti meninggalkanlah sunat, meninggalkan tilik kepada tempat sujud itu hilaf aula, kurang baik, bukan makruh, kurang baik itu ya. Atau dengan meninggalkan sunat pada kalam Majmu' itu atas
atas sunat yang muakkad. Nah, kalau sunat muakkad baru makruh katanya. Sekira-kira berlakulah khilaf pada wajibnya, yaitulah tempat makruh meninggalkan dia. Adapun sunat yang tiada muakkad, ya, seperti sunat meninggalkan tilik kepada tempat sujud, maka tiada makruh meninggalkan dia dengan memejamkan kedua mata. Dipecah pula lagi masalah sunat itu ya. Yang makruh itu mana sunat muakkad, sunatnya sangat dituntut. Itu pun tengok masalahnya. Kunut subuh sunat muakkad itu. Kunut itu sunat muakkad. Kita tinggalkan makruh lah. Tapi kalau pecah waktu sempit kali kalau aku baca lah kunut ini lewat keluar waktu. Cuman tinggalkan itu, wajib tinggalkan. Nah. Jadi Ustaz, kali Ustaz pernah cerita ada orang kesiangan, kerjakan sholat subuh, kerjakan kunut. Terus dengan cerita ini kan kok kayaknya bertentangan gitu Ustaz. enggak, itu kalau udah keluar waktu emang jam 8 pagi pas bangun subuhnya, pakai kunut lah. Belum paham ya? Iya, saya kan sudah berlawanan ceritanya. Kalau subuh, kalau kita baca kunut keluar waktu ini wajib kita tinggalkan itu. Bukan sunat lagi, wajib tinggalkan itu kunut. Karena nanti haram jadinya. Maksiat kerja kita mengeluarkan sholat di dalam waktu, maka tinggalkan. Tapi kalau yang sudah lewat subuh, udah terbit matahari, habis satu subuh kan terbit matahari, baru sebaik subuh ya kan, kunut lah. Orang udah lewat kok. Udah paham belum ini? Bukan subuh aja, apa aja sholat kita kerjakan. Sibuk dengan pekerjaan, sembahyang asar, masjid pun udah ngaji-ngaji, mau sembahyang maghrib, gitu kan? Sunat-sunat tinggalkan semuanya itu. Allahu Akbar rukuk, nggak usah baca subhanallahil azim wa bihamdi, jangan usuk lah, nanti gara-gara dia haram. Kalau kita baca semuanya tasbih di dalam ruku, tasbih di dalam sujud, dibaca sunat-sunat semua, keluar waktu ini, baru 2 rakaat atau 3 rakaat sembahyang asar, Allahu Akbar maghrib, hukumnya sembahyang kita sah, tapi haram. Nah, udah mulai enak lah. Itu makanya kalau sholat ini kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari, enak kita menjalani kehidupan ini. Dari sholat aja pedomannya. Ada yang mesti kita tinggalkan, ada yang tidak gitu kan. Jadi dalam keadaan uang pun gak ada, sikit lah, pas-pasan ya. Anak banyak, sarapan biasanya jam 7, jam 6 udah sarapan beli, main model beli. Ini gak usah, tenang aja dong. Nanti, tunda aja itu. Jam berapa sarapannya? Jam 10. Kenapa? Jamak takdim ya. Nah udah biar jamak, jadi nggak makan siang lagi orang nih, udah tenang ya kan. Jam 10 sarapannya, jamak takdim nih. Jangan kau bikin jar. Kalau udah tak ada, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Ilmu sholat itu pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah saya. Kalau belum, bilang belum. Anak-anak minta jalan-jalan ya. Pasien datang 3 orang, mau dibetuli. Wajib mencari nafkah nih, sana sunat aja. Mana dulu kan? Nah kan gitu kan, anak nanti lah itu jalan-jalannya. Adapun sunat yang tiada muakkadah, seperti sunat meninggalkan tilik kepada tempat sujud, maka tidaklah makruh meninggalkan dia dengan memejamkan kedua mata. Dan demikian lagi disunatkan di dalam sekalian sembahyang itu khusyuk dengan hatinya dan dengan sekalian anggotanya. Adapun khusyuk dengan hati, maka yaitu menghadirkan akan hati pada barang yang ia mengerjakan dia. Hati itu maunya ikut terus ya. Seperti contohnya bahwa tiada dihadirkan di dalam hatinya akan barang lain daripada barang yang ia di dalamnya. Dan jika ada yang lain itu takluk pada akhirat sekalipun,
walaupun takluk pada akhirat sekalipun. Adapun khusyuk dengan segala anggota, maka itu mendiamkan dan menetapkan segala anggotanya, seperti bahwa tiada digerakkannya dan tiada dipermainkan dengan salah suatu daripadanya. Karena bahwasanya Allah Ta'ala telah memuji akan segala mereka yang khusyuk di dalam sembahyang dengan firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya telah berolehlah bahagia bagi segala mukmin yang khusyuk mereka itu dalam sembahyang. Allah Ta'ala. Jadi supaya khusyuk itu kita usahakanlah apa yang kita ucapkan hadirkan di hati awak. Udah sampai ke sholat tarikat namanya ini, hati ikut terus ya. Mula berdiri sunat baca usali, kan wajib dia. Usali pada subuh, usali pada zuhri, arba rakaatin adalah ta'ala, itu sunat hukumnya. Allahu Akbar, sebelum Allahu Akbar datang di hati, wajib hati bilangnya Allahu Akbar, hadir, baru minta ya Allah berikan aku kenikmatan dalam salat ini, dapatkan pula aku manfaat pada salat yang aku kerjakan ini. Sunat kita apa? Baca Allahu Akbar. Selesai Allahu Akbar, sunat baca a'udzu. Wajib baca Al-Fatihah. Gila, terus hati itu ikut dengan apa yang mau kita kerjakan. Selesai amin, sunat baca apa? Doa sani, baca sani. Selesai wajib sunat Allahu Akbar, mau ruku'. Ruku'nya wajib, hati terus bekerja. Ini sudah sampai kepada salat tarikat lah namanya. Sunat baca subhanallah azim wa bihamdi. Udah ngerti nih kan? Berjalannya terus hati itu macam mana perbuatan, perkataan ikut sama. Ucapan hati dan perbuatan. Itu makanya kalau sudah ngaji kayak gini, berpikir-pikir mau terawih ya. Ini kalian terawih lah kita ini. Orang sudah terawih banyak olahraga aja itu banyak. Belum berdiri betul udah takbir, nggak sah. Ada imam cepat makan main. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Bangkit, belum berdiri udah takbir, nggak sah. Tapi kalau orang punya ilmu, sikit pun nggak capek bang terawih. Kalau nggak punya ilmu capek, lita 23 rakaat ya. Mana lebih nyata salahnya? Tengok balik apa tuh di YouTube yang seorang sembahyang di Blitar tuh. Hanya 19 menit ya, 23 rakaat. Sah apa tidak itu? Gak usah khusyuknya lah, sah apa tidak? Gak sah. Baca Fatihah pelan-pelan berjajar-jajar kadang-kadang kan. Udah kita baca itu Fatihah tuh 7 nama setan di situ. Enggak semuanya gua orang tahu kalau enggak pakai kitab, enggak jumpa. Nah, begitulah. Keuntungan siapa untuk kita sendiri. Kalau kita khusyuk dalam sholat, memang kita minta sarana-sarana sudah kita lakukan, mandi, pakai macam mana mau undangan kan saya bilang kan, udah kita buat sarana-sarana. Udah terus serahkan Allah Ta'ala. Udah ada nak kita. Kata kalbu mu'minun baitullah kata Nabi. Hati orang mukmin itu tempat pilih Allah Ta'ala. Mati. ada muncul balik. Jadi Allah melihat nak kita tuh, ada nak usuk apa tidak? Memang nggak ada ya, wajar lah. Sama lah dengan sekarang kita ngaji ini. Ada nak mau dapat ilmu atau tidak? Ngaji ini nggak sama semuanya nih. Ada ngaji kapan sempat ya. Ada daripada suntuk di rumah, daripada nggak ada kegiatan, masing-masing lah ya. Jadi yang sah niatnya apa? Nuntut ilmu untuk diamalkan, diajarkan lillahi ta'ala. Itulah niat itu. Lain daripada nggak betul niatnya. Yang ngajar, yang belajar sama. Makanya gak usah heran kita ya. Bahwa Allah Ta'ala menjadikan telinga kita ini, kuping ada 3 macam. Ada kuping kuda gepang, nah itu sedang kuda. Kalau siapa melihat kuda gepang tuh tengok tuh, yang lagi latihan orang tuh. Tumpat kupingnya.
Tumpah. Ada kuping semprong namanya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, berlubang dua-dua. Kuping manusia hati, baru masuk ke hati. Tanyalah diri masing-masing, aku masuk kuping mana aku pakai ini? Tadi kau sembahyang Jumat di mana? Apa? Sembahyang Jumat kau di mana tadi? Sembahyang Jumat di mana? Sembahyang Jumat? Di Sembraju, Ustaz. Hah? Sembraju, Ustaz. Asrama Haji? Sembraju. Singamaraja? Bijaya? Enggak, Ustaz. Iya. Enggak, Ustaz. Iya. Nah, nggak tahu masjidnya apa gitu. Ada yang mau saya tanya gini, apa ya khutbah tadi? Membahas mengenai menyambut bulan Ramadan, Ustaz. Apa? Bulan suci Ramadan, Ustaz. Yang Ramadan. Ah, bagus lah berarti, bukan kuping semprong kau tuh berarti. Kalau seperti kau bilang nggak tahu, mah kuping apa kau pakai tadi? Kan banyak orang tadi atau mesti ingat apa sih khutbah tadi itu. Tapi kalau ini hari Jumat tadi ini rata-rata seluruh majlis kita bulan Ramadan ya semua memang. Nggak cari-cari bahan lagi, bulan Ramadan di depan pintu dah kan. Itu memang. Tapi nanti Jumat kapan-kapan perhatikan. Aku kuping apa aku pakai sekarang? Asalnya kuping goreng kepang ya. Karena bahwasanya sembahyang dengan tiada khusyuk, tiada pahala baginya, nggak ada pahalanya ya. Dan lagi karena bahwasanya ada bagi kita tuh satu wajah yang mengatakan bahwasanya khusyuk itu satu syarat daripada segala syarat yang mengesahkan sembahyang. Tetapi di dalam setengahnya juga tiada memilih akan wajah ya. Itu jamaah daripada fuqaha. Maka dimakruhkan maka dimakruhkan pula artinya mempermain-mainkan dalam satu-satu di dalam salah satu daripada segala anggotanya, seperti memainkan selendangnya atau serbannya dengan tiada mudrat daripada segala menghasilkan sunat atau menolakkan mudrat. Dan kata sunat haram demikian itu, kata setengah haram hukumnya kayak gitu ya, main-mainkan gitu. Mau ngaji lah betul-betul. Ada orang sholat ini kalian tahu? Ada gini kan? Yang ini pun ada. Ngapain? Pertama kita tahu bahwa ini hukumnya sunat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, sunat. Mata pun melihat ke tempat ketelunjuk. Nah, kalau orang nggak punya ilmu, kacau dia sembahyang. Kalau gatal, ini kalau sini gatal macam mana ini? Bisa dengar nih, di sini gatal-gatal. Kalau dalam sholat biasa gatal itu nggak tertahankan itu. Cuman digatal kali ini. Bagus pindah tempat aja lah. Itulah kalau orang nggak tahu hukumnya apa. Udah ya jangan usah. Kenapa rupanya ya kan? Makanya kalau ada sesuatu yang aneh kita lihat, jangan tanya orang lain, tanya yang berbuat. Itu rumusnya ya. Tanya sama yang berbuat, tahulah kita jawabannya. Kalau nggak sama dia, kita kalau tanya sama orang lain, nanti jawabannya mungkin atau barangkali. Di sini tadi dikatakan apabila tidak khusyuk maka sholatnya tidak ada makna. Tidak ada pahalanya. Bagaimana kalau kita yang tidak bisa khusyuk itu? Itulah modelnya. Berarti nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Makanya kita sendiri menilai sholat kita tuh, yang mana kita teringat itulah ada nilainya. Jadi kalau
dalam sholat yang 4 rakaat, ya kita taruhlah 1 rakaat 25, 4 rakaat 100 kan. Nanti salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai lah coba. Tadi rakaat pertama tetap atau tidak? Oh tetap utuh 25 berarti. Ya. Rakaat kedua utuh juga, limpul. Rakaat ketiga mulai kacau ya kan. Di situ coba data. Aku bisa utuh. Bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Seringnya pasti hatinya melala aja. Maka itu yang diminta. Kenapa nggak kita minta? Tetapkan hatiku. Tadi sudah saya bilang, ya berikanlah aku kenikmatan dalam salat ini. Setelah Allahu Akbar ada niat, berikanlah aku kenikmatan dalam salat. Kalau enggak, kalau hati nggak usah, mana pernah nikmat itu? Kapan kita makan tuh nikmat? Karena kita nikmati kan, kita rasakan asam garamnya, maka nikmat. Kalau enggak mah terasa, makan aja. Enak ya udah, pokoknya kenyang udah habis. Enak tak tahu laku. Kan nggak dinikmatinya. Siapa yang paling menikmati makanan ini? Kalau kita maju aja terus makan aja kan. Tidak ada mari silakan deh udah. Baca bismillahirrahmanirrahim udah makan. Siapa manusianya kita tengok dia memang dinikmatinya makan? Dapat jawaban itu. Walau bigoreng sekalipun. Orang penjara. Ini Pak, habis potong ini kalau di dalam penjara setengah jam habisnya ini. Kok gitu? Yang dinikmati sedikit. Dimut-mut ya. Kita kan masuk aja kan. Udah habisnya nasi itu ya. Nah. Dimut-mut ya. Memang dinikmatinya betul nasi itu. Maka kalau segenggam pun dinikmatinya. Padahal seharusnya kita lagi menikmati itu rezeki dari Allah Ta'ala kok. Itulah kalau kaji tauhid ya. Ingat kepada Allah Ta'ala, kepada setiap yang mewujud. Ada rezeki, ingat kepada Allah Ta'ala rezeki. Enak, Allah memberikan enak. Baru namanya bertauhid nama itu. Itu dikatakan tauhidul af'al. Senantiasa mentauhidkan Allah Ta'ala dalam perbuatan apapun gitu. Sehingga ngaji sekarang ini pun nggak ada yang payah kalau Allah mudahkan. Jangan kita pasah-pasah, nggak bisa. Semata-mata kurnia Allah Ta'ala aja. Apalagi kita sama-sama berdoa, jadilah dapat kita ilmu yang bermanfaat, sama-sama berdoa. Dimanapun kalian ngaji. Gak usah lasak kali lah ya, selera diperbaiki-baiki lagi sembahyang padahal nggak usah. Bermula setengah daripada barang yang menghasilkan khusyuk, bahwa menghadirkan yang sembahyang itu akan bawa dirinya itu antara hadir Tuhannya. Itu bahasa kita sedang berada Allah Ta'ala, sedang cakap-cakap sama Tuhan. Sholatlah sebagaimana kau melihat Allah Ta'ala, Tuhan. Kalau nggak bisa kau lihat Tuhan, yang pasti Allah Ta'ala pasti melihat kau. Dialah Allah Ta'ala dalam sembahyang. Akhirnya mau kita baca-baca Al-Fatihah itu, apa yang tersembunyi di Al-Fatihah itu. Rupanya kalau kita baca Al-Fatihah itu dijawab Allah Ta'ala itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ketawa. Kata Allah Ta'ala sama malaikatku, tengok tuh hamba aku sedang mengujiku. Jangan sampai di HP ini pun tidak ya kan. Entah paham apa kata di lantai itu ya. Baru tanya pula di habis sholat. Ini makin lama makin ketat ini. Aku orang munafik apa bukan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku minta tolong. Betul? Kalau enggak munafik. Tujuh kali kita ucapkan itu. Kalau 17 kali itu 17 rakaat sehari semalam. Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Terus cuman lagi. Itu salah satu ciri-ciri sholat orang munafik.
Terus Dia termasuk di dalam sholatnya atau di dalam kehidupan dia itu sendiri? tanda-tanda orang munafik, apa dia berkata dia dusta, ya. Apa dia berjanji dia khianat, kan tanda-tanda. Jadi kalau udah kita ucapkan iya kan abu dua iya kan nasta'in, hanya kepadamu lah aku nyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Itu betul lah, jangan yang lain lagi. Jadi gini, terkadang manusia itu pun nggak sadar bahwa dia sudah munafik. Kalau nggak ngaji nggak tahu kita. Seperti kata-kata sabar atau syukur, nggak akan bisa kalau nggak belajar tauhid. Ceritanya itu, sabarlah, syukurlah, iyalah. Sabarlah kau ambil langgangan kehidupan ini. Orang kau nggak ngerasai gitu ya kan. Atau dia udah mati aja kan. Walaupun betul kita bilang sabar dalam hidup ini. Ini kan tuntunan Allah tadi nggak bisa tidak, suka atau tidak suka sampai. Jadi sabarlah kau. Mau bilang aja Pandi gitu. Bang Acan bisa lah ya. Syukur begitu, nggak akan bisa syukur kita kalau kita nggak bertauhid. Tapi kalau kita bertauhid, syukur aja sudah senantiasa, syukur alhamdulillah aja. Walau 1000 pun nggak ada duit, syukur. Kenapa syukur? Kau ya duit pun nggak ada, 1000 pun nggak ada. Ngaji, aku sholat, aku tapi 1000 pun nggak ada duit. Udah, kalau itu kau matikan aja kau ya kata Israel. Macam mana mau? Nggak lah biarlah hidupnya itu kan, syukurlah. Jadi kalau nggak bertauhid nggak bisa. Bahwasanya ketentuan Allah Ta'ala yang suka atau tidak suka sampai. Nah kalau datang yang tak suka, sabar kita, baru sabar kan. Baru datang pula ilmu lagi membela kita. Jangan kau bilang nggak suka aja ya. Mana lebih banyak yang suka sama tidak yang datang? Mana banyak yang suka sama tidak? Jawab sendiri. Yang datang sama kita setiap harinya nih. Maksudnya jauh-jauh setahun, seminggu aja dari malam Sabtu yang lalu sama malam Sabtu sekarang. Mana banyak yang suka atau tidak suka? Nggak ngerti ya sih. Kalau ngerti tanya, jangan diam aja kau. Apalagi abang kau ada sini dakinya. Tanya aja. Mana banyak menangis sama ketawa? Tawa. Mana banyak kenyang sama lapar? Nah, mana banyak lapang sama sempit? Kan banyak enak-enak semua kan. Ini sedikit hari datangnya udah lah. Melebir kali ya kan. Sakit pinggang, sakit kali pinggang. Macam mau patah katanya. Yang boleh bilang mau patah itu, dia udah pernah patah pinggangnya. Kenapa sakit kepala berat kali? Cuma sakit kepala kau macam mau pecah kata. Dia bilang mau pecah, dia udah pernah pecah. Kalau mana tahu dia? Marah nggak kira-kira buat sakit tuh kayak gitu? Sakit kepala sedikit aja padahal. Itu pun gara-gara nggak ada duit ya. Sakit kepala apa? Banyak orang sakit kepala nggak ada duit. Ini tepi semuanya mesti ini. Kalau orang ngaji nggak ada cerita itu. Ya sakit kan wajar, wajar memang. Tapi gara-gara duit. Tadi udah kita coba, hanya kepadamu lah aku nyembah, hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Nggak ada duit kok pening kok sakit kepala. Akhirnya kita mesti kembali lagi kepada Nabi, ya. Apa kata Rasul? Orang pedoman hidup ini, kejar aja akhirat, dunia tuh ngikut kata Nabi. Nggak percaya murtad awak. Betul mbak kata Nabi itu? Betul pasti. Heboh di mana-mana. Minyak goreng mahal, langka, antrian segala macam. Bodoh itu, ngapain ya kan? Antrian sampai ada yang pingsan segala macam. Lah, ngaji nggak begitu ya? Mau ngaji belum? Kapan malam Sabtu ngaji Banjuran ramai sini kan? Parkir pun banyak. Ini nggak ada ya. Minyak turun, nggak beli minyak juga ya. Minyak mahal kali, minyak mahal ya. Sibuk cerita soal minyak mahal. Dah turunkan pemerintah balik semula. Nggak beli juga ya padahal. Apa ini heboh ya? Padahal ini ilmu pasti ya. Ilmu pasti itu nggak ada ragu-ragu lagi. Kalau kita belilah tanah 1 hektar, oh besar kayak 1 rantai,
kita tanam padi, itulah akhirat tadi ya, padi. Rumput tumbuh apa enggak? Tumbuh, berbagai macam rumput tumbuh ya kan. Itulah dunia tadi. Tapi kebalikannya kalau kita tanam rumput satu rantai, padi mau tumbuh? Setangki pun enggak. Nah, itulah pastinya. Nah, udah akhirnya kita yang tangannya, jangan kau tambah-tambah lagi semalam tuh. Banyak pertanyaan lagi nanti. Hah? Ada keong ikan belut macam lain. Itu kuasa Allah tuh. Nggak ada orang petani itu nanamkan benih ikan, nggak ada. Memang itu kuasa Allah itu. Nah, udah disediakan padinya, ngetem udah ada makan aneh, kasih ikan dikasih ikan sepat. Saking banyak ikan sepat itu buat ikan asin lagi ya. Hebatnya. Cuma siapa punya kerja itu? Subhanallah. Cocok nggak kita muji Allah Ta'ala kok itu? Cocok. Tapi manusia ini kadang-kadang dikasih kayak gitu pun nggak syukur juga. Petani bisa ada kerja. Orang ke laut kerja apa? Tinggal ngutip aja. Pernah nelayan protein nabur ikan di laut, bibit ikan? Nggak ada, ngutip aja. Kalau mereka mau berbincang-bincang dengan nelayan tuh, terkejut gitu, banyak kali penghasilan, juta, main juta, turun ke laut juta, 3 hari jutaan. Duitnya mana? Ada. Berhenti di pangkal sungai, tangkahan itu dah main judi, habis. Nggak mau syukur ya, tinggal ngutip aja, besok kutip lagi ya. Bermula setengah daripada barang yang menghasilkan khusyuk, bahwa menghadirkanlah akan sembahyang itu akan bahwasanya dirinya itu antara hadirat Tuhannya yang amat besar kebesarannya. Itulah, lihatlah Allah Ta'ala dalam sembahyang, jangan dah pasti Allah melihat kita dalam sembahyang. Yang mana Allah Ta'ala sejarah semua saat hati-hati kita lihat Allah Ta'ala. Nah, bikin di sana. Makanya kalau orang sudah sampai ke sana tauhidnya, dia sedang berada bersama Allah Ta'ala, sedang cakap-cakap Allah Ta'ala, pakai singlet koyak pun tak berani. Iya kan? Mana berani? Tapi orang menghadap macam menghadap penghulu aja lantaklah itu ya kan. Nah, coba perhatikan sampai di mana apa kita. Nanti hasilnya kalau kita laksanakan syariat sudah betul semuanya ini, nggak usah minta kata Allah Ta'ala. Aku berikan apa yang kau inginkan, nggak usah minta. Kuasa apa tidak Allah Ta'ala itu? Kuasa, nah itu. Nggak usah minta. Nah, udah amalkan juga, tapi nggak juga ya datang. Kadang-kadang ada orang nggak sabar bilangnya juga memang. Jadi dia nggak sabar, saya lebih nggak sabar lagi. Berapa kali kok yang ada dosa kau rupanya ya, saya bilang. Tobatlah banyak-banyak. Nggak usah cari amalan yang apa padilatnya ini, padilatnya ini enggak. Mengampunkan dosa mana lah. Nah, itu amalannya. Itu menghalangi kita, itu dosa kita banyak, gelap. Kita makan yang haram, satu titik hitam letak di hati, tak. Makan lagi, titik, makin udah hitam semua, berat bersihkannya itu. Kuali aja udah hitam berat masuknya pak. Bisa pakai sabun gini aja? Nggak bisa. Kayak pasir, kalau perlu pakai tas pasir ya, baru balik dia cantik, baru berkilat dia. Nah, mau banyak berzikir lah. Lagi yang amat tahu akan segala rahasia dan yang tersembunyi, padahal munajat ia akan dia, dan bahwasanya terkadang tajalilah ia atasnya dengan kahar ya, karena ketiadaan mendirikan ia akan hak rububiyah Tuhannya, maka ditolakkanlah dia atas sembahyangnya, dan disunatkan pula mentadbirkan akan qiraat
Jadi menghadirkanlah mana yang dibacanya, hadirkanlah mana itu yang bacanya dia akan dia daripada Fatihah. Apa Pak? Mentadaburkan. Yang mana? Mentadaburkan. Yang mana? Rububiyah Tuhannya, maka di Dan disunatkan pula mentadaburkan. jadi sudah pula mentadaburkan akan kiraan itu ya. Jadi menghadirkanlah makna yang dibacanya. Maunya apa kita baca itu hadirkan maknanya supaya hasil khusyuk. Jadi mau kita sujud yang kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya kita nggak hadirkan maknanya atau nggak tahu belajar. Kalau kita hadirkan beda lagi udah tuh. Maksudnya engkau ya Allah yang maha tinggi. Itu makanya letakkan kepala tuh di lantai itu. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Maksudnya engkau yang Allah yang maha tinggi. Pengakuan supaya hati pun tahu Allah lah yang maha tinggi, yang lain enggak gitu. Misalnya cara mentadabburkan Al-Quran ketika sholat gimana? Artinya ngerti maknanya, ngerti apa kita ucapkan. Kalau nggak ngerti apa kita ucapkan macam mana? Itu Di sini bahasa mentadabburkan bukan menerjemahkannya gitu kan. iyalah bahasa Arab. Oh gitu ya. Tapi order baca bahasa Arab. Biasa membaca mentadabburkan Al-Quran itu lagi duduk ya, dibacanya pelan. Mentadabburkan Al-Quran itu nanti ini kan dalam sholat kayak mana ya? Ya gitu lah. Maunya apa kita ucapkan itu kita tahu. Oh itu ya. Tahu kita ucapkan. Asal asli orang Melayu ya. Tapi cakap Jawa bisa juga ya kan. Ada juga yang tahu kan gitu kan. Jadi kalau cakap Jawa lah, kalau ada orang Jawa lewat lah. Mau kemana kau? Apa kau jawab? Cakap Jawa kau bilang. Mau kemana kau? Macam mana cakap Jawanya? Bali. Nah itu Bali pulang. Mau kemana kau? Nanti. Nah, ada di mata kau tuh. Ada di hati. Enggak, udah ngerti kau udah apa yang kau ucapkan. Itu contohnya apa ya. Bali gitu ya kan. Nah, udah tahu juga kau udah. Terus sekali lagi apa enggak cakap tuh? Enak kan? Nah, gitulah banyak sholat itu. Hadir terus mana itu. Itu makanya Al-Fatihah itu kalau kita hadirkan, semakin lama semakin susah, semakin pelan kita jadinya. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukin aku jalan yang lurus. Oh iya, yang lurus macam mana? Yang lurus macam mana kau mau gitu kalau dijawab kan? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan-jalan orang yang telah kau beri petunjuk. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Janganlah orang-orang tidak kau beri petunjuk. Amin. Perkenankanlah ya Allah. Enaklah sholatnya kan? Ulang lagi baca Fatihahnya. Nah gitu. Orang menjawab Allah Ta'ala tuh Fatihah kita itu. Kalau kita betul bacanya. Kalau nggak betul, untung aja malaikat itu jadi Allah, salah satu makhluk Allah yang kerjanya taat aja, nggak pernah bantah, taat aja. Kalau nggak habis itu dilepui malaikat ya kan. Dan surat, tetapi dengan ijmal juga, dan secara umum aja lah ya, tiada dengan tafsil. Karena firman Allah Ta'ala, lihat buru ayatih ya, artinya supaya mentaburkan mereka itu akan sekalian ayat-ayatnya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, apalah yataburuna Al-Quran. Artinya, maka tiadakah mentaburkan mereka itu akan Quran. Karena bahwasanya dengan dia sempurnalah maksud, usul dan adab. Dan bikin lagi sunat pula mentartilkan bacaannya.
Betul-betul lah ya. Seperti firman Allah Ta'ala, Wazailil Quran tartila ya. Artinya dan tartilkan oleh yang akan bacaan Quran dengan sempurna tartilnya. Nah gitulah ya. Nah ini sampai silah aja kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillah.